Pada kali ini kita akan membahas materi yang lainnya yaitu mengenai tipografi. Tipografi itu sendiri merupakan salah satu fitur di Photoshop untuk menambahkan teks. Nah, sedangkan teks yang akan kita masukkan dalam Photoshop itu kita bisa ubah ataupun bisa kita kreasikan sekreatif mungkin. Dan salah satunya akan kita coba aplikasikan yaitu tipografi berupa teks portrait ya, di mana kita akan mengambil satu objek, kemudian di salah satu bagian objek tersebut kita akan tempatkan teks. Jadi tekstur dari teksnya itu sendiri akan menyerupai tekstur dari si objek sendiri. Baik, kita akan langsung saja. Yang pertama, kita akan ambil satu objek. Kita ambil salah satu objek. Di sini saya sarankan bahwa objek yang kita pakai itu objek yang hitam putih. Ya, hitam putih seperti ini supaya nanti memudahkan kita untuk membuat teks dan juga backgroundnya. Ya, karena kita hanya menggunakan dua warna, hitam dan juga putih. Baik, langkah yang pertama yaitu layer backgroundnya akan kita ubah dulu menjadi layer. Jadi kita buka dulu kuncinya dengan cara double klik di icon kunci di layernya, kemudian kita namakan ini sebagai layer kosong. Oke. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita akan tambahkan layer baru. Nah, layer baru ini salah satunya kita akan memberikan garis bantu ya untuk memisahkan objek ini menjadi dua bagian. Nah, kita bisa manfaatkan fitur ruler atau penggaris di Photoshop ini. Kita tinggal klik kemudian di drag. Nah, kemudian kita bisa tempatkan di tengah-tengah dari objeknya, garis bantu ini ya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita akan menyeleksi bagian atau setengah bagian dari objek tersebut ya. Kita bisa pakai rectangular marquee tool, kemudian kita klik, kita drag. Nah, kita hanya seleksi setengah bagian sebelah kirinya saja. Nah, setelah kita seleksi, langkah yang selanjutnya kita akan menambahkan warna hitam pada bagian sebelah kirinya ini untuk nanti kita menempatkan teks di dalamnya. Nah, untuk memberikan warnanya sendiri kita bisa pakai paint bucket tool. Kemudian untuk warnanya kita bisa klik yang icon foreground, kemudian kita bisa klik di warna hitam, oke. Dan paint bucket toolnya tinggal kita klik. Nah, sehingga setengah bagiannya aplikasi warna hitam seperti ini. Kemudian kita hilangkan seleksinya dengan Ctrl D. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan menambahkan layer kembali untuk kita menambahkan teksnya. Nah, teks yang akan kita buat di sini yaitu teksnya akan memenuhi bagian objek yang sebelah kiri. Untuk itu, maka bagian hitam yang ada di sebelah kiri ini, sipilnya akan kita kurangi supaya nanti bagian objek yang utamanya itu bisa kelihatan, sehingga ketika kita masukin teks itu tidak terlalu kemana-mana ya. Jadi filenya kita bisa kurangi jadi 80% supaya kita melihat ada bayangan di sebelah kirinya, sehingga teksnya itu tidak akan keluar dari objeknya. Kita aktifkan lagi di layer yang kedua, kemudian kita pilih title, horizontal title untuk menambahkan teks di dalamnya. Kita kasih warna putih, kemudian kita kasih perataannya di rata sebelah kanan. Kemudian di sini Anda bisa pakai satu jenis huruf yang cukup tebal ya. Nah, di sini saya akan pakai salah satu teks. Nah, kemudian teks ini akan saya copy dengan besaran untuk menentukan besarannya bisa pakai Ctrl T. Nah, dengan besaran-besaran yang disesuaikan. Kemudian saya akan menduplikatnya, menduplikat teks tersebut. Untuk duplikasi itu bisa pakai shortcut Ctrl dan juga Alt, kemudian tinggal diklik, digeser. Kemudian kita bisa menentukan lagi ukuran dari hurufnya. Kemudian lakukan langkahnya
terus sehingga objek ini tertutupi dengan teks. Dan untuk teksnya ini sendiri disarankan teksnya dibuat agak rapat ya, jadi supaya tekstur dari si objeknya pun juga bisa kelihatan. Jadi saya akan penuhi objek ini atau gambar ini dengan teks. Nah, setelah semua objeknya dia terpenuhi oleh teks seperti ini, kemudian langkah yang selanjutnya, nah karena teksnya cukup banyak, teksnya di sini akan kita satukan jadi satu, kemudian kita akan jadikan jadi layer. Nah, caranya kita bisa klik di teks yang paling atas, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ketika kita sudah menemukan teks yang paling bawah, tekan shift, kemudian klik di teks yang paling bawah ya. Yang pertama kita akan rubah dulu teks ini ke dalam layer, diklik kanan, kemudian pilih rasterize type. Nah, dia akan mengkonversikan dari teks tersebut ke dalam layer. Kemudian yang selanjutnya si layer ini sendiri yang masih terseleksi akan kita jadikan jadi satu. Diklik kanan, kemudian kita bisa pilih yang merge layer. Nah, sehingga keseluruhan teksnya itu jadi satu layer. Kemudian langkah yang selanjutnya kita akan buat penyeleksian berdasarkan dari tekstur dari hurufnya ya. Nah, cara penyeleksiannya kita bisa tekan kontrol, kemudian kita arahkan pointer ke arah layer yang teks tadi, yang kotak layer teks tadi, kemudian diklik. Nah, sehingga seleksi itu akan ditempati atau akan menyeleksi bagian teks yang tadi udah kita buat ya. Nah, langkah yang selanjutnya setelah terseleksi seperti ini, kita bisa hapus, kita bisa tekan delete di keyboard. Nah, karena yang kita pakai itu hanya bagian yang terseleksinya saja, jadi bagian yang putihnya itu kita hilangkan. Kemudian langkah yang selanjutnya setelah terseleksi seperti ini, kita aktifkan di layer yang pertama, yang tadi kita split jadi dua bagian. Ini filenya kita bisa balikin lagi ke 100%. Nah, kemudian setelah terseleksi seperti ini kita delete lagi di keyboard, di yang layer 1, delete di keyboard. Nah, sehingga tekstur dari mukanya sudah mulai kelihatan bagian belakangnya. Kemudian kita bisa hilangkan seleksinya pakai Ctrl D. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, kalau misalnya kita lihat di sini, tekstur dari hurufnya masih kelihatan. Nah, untuk melembutkan tekstur dari hurufnya ini, kita bisa klik lagi layer yang teksnya tadi, kemudian mode yang normalnya ini kita ganti jadi multiply. Nah, sehingga tekstur dari hurufnya seperti ini ya. Ini merupakan tipografi ya yang kita kreasikan dengan efek teks portrait ya. Jadi teks yang kita aplikasikan pada objek. Nah, itu materi kita pada hari ini. Terima kasih.